Pagi itu tidak dimulai dengan matahari, melainkan dengan bunyi dentang jam dinding yang memutuskan untuk berdetak mundur tanpa alasan yang jelas. Logik. Seorang pria dengan setelan jas yang kaku dan kacamata yang selalu bersih, menatap cermin hanya untuk menemukan bahwa bayangannya sedang membelakanginya, seolah sedang merajuk di kota yang tidak memiliki nama ini. Realitas mulai melarikan diri dari aturan fisika yang selama ini dianggap sebagai kitab suci oleh para penghuninya. Logik mencoba menyeduh kopi, namun air di dalam teko justru membeku saat dipanaskan di atas api yang membara biru kehijauan. Dia menghela napas, menyadari bahwa struktur dunia sedang mengalami kejang hebat. Atau mungkin, dunia hanya sedang bosan menjadi masuk akal. Di luar jendela, gravitasi tampaknya sedang mengambil cuti panjang. Orang-orang berjalan di langit-langit awan, sementara burung-burung berenang di aspal yang cair. Logik melangkah keluar rumah. Kakinya tidak menapak pada tanah, melainkan pada lapisan tipis kenangan masa kecil yang tiba-tiba mewujud menjadi jalan setapak. Dia bertemu dengan Esensi, seorang wanita yang mengenakan gaun dari sobekan koran masa depan yang isinya hanya berupa kumpulan tanda tanya tanpa titik. Esensi tidak berbicara menggunakan suara, melainkan dengan aroma melati yang keluar dari telinganya setiap kali dia mencoba memikirkan sesuatu yang mendalam. Logik, apakah kau merasa bahwa hari ini makna sedang menguap seperti alkohol di bawah terik matahari yang dingin? Tanya Esensi melalui aroma yang tajam. Logik hanya mengangguk, karena lidahnya tiba-tiba berubah menjadi sepotong kayu jati yang tidak bisa melafalkan kata-kata teknis lagi. Mereka berjalan melewati pasar di mana pedagang tidak menjual barang, melainkan menjual definisi yang sudah usang dan kategori yang telah rusak. Seorang anak kecil terlihat sedang menangis karena balonnya tidak melayang ke atas, melainkan meresap ke dalam pori-pori kulitnya dan menjadi bagian dari DNA-nya. Langit di atas mereka berubah warna menjadi pola kotak-kotak catur, di mana awan-awan bergerak seperti bidak satria yang melompat-lompat tanpa pola. Logik mencoba melihat jam tangannya, namun angka-angka di sana telah berubah menjadi alfabet kuno yang hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah mati. Dia merasa bahwa identitasnya mulai terkikis, seolah-olah dia hanyalah sebuah kalimat dalam buku yang sedang dihapus oleh penulis yang mabuk. Di sudut jalan, seorang filsuf tua sedang mencoba menjahit bayangannya sendiri ke trotoar menggunakan benang yang terbuat dari cahaya bulan kemarin. Filsuf itu berteriak bahwa kebenaran hanyalah sebuah kesalahan teknis yang belum sempat diperbaiki oleh alam semesta. Esensi mengajak Logik masuk ke dalam sebuah kafe yang pintunya berada di atap dan jendelanya berfungsi sebagai pintu masuk bagi angin yang membawa kabar burung. Di dalam kafe, musik yang diputar adalah suara keheningan yang direkam berkali-kali hingga menciptakan kebisingan yang memekakan telinga batin. Pelayan datang membawa daftar menu yang isinya adalah daftar penyesalan dari orang-orang yang belum pernah lahir ke dunia. Logik memesan secangkir eksistensi tanpa gula. Namun yang disajikan adalah sebuah kotak kosong yang berisi gema dari tawanya sendiri di masa depan. Mengapa kita selalu mencari pola di tengah kekacauan yang begitu indah ini? Tanya aroma melati dari Esensi yang kini bercampur dengan bau hujan. Logik ingin menjawab bahwa pola adalah satu-satunya pelarian dari rasa takut akan kekosongan. Namun, kayu di lidahnya semakin keras dan berurat. Tiba-tiba, dinding kafe mulai mencair dan berubah menjadi aliran sungai yang berisi ribuan jam pasir yang semuanya mengalir ke arah yang berbeda. Mereka berdua terbawa arus, tidak tenggelam, namun merasa siliolah mereka sedang dibaca oleh sepasang mata raksasa dari balik langit kotak-kotak. Logik melihat seorang pria yang mirip dengannya sedang duduk di tepi sungai, menuliskan sejarah dunia menggunakan tinta yang terbuat dari air mata buaya mekanik. Pria itu menoleh dan berkata bahwa realitas hanyalah sebuah lelucon yang diulang-ulang sampai tidak ada lagi yang tertawa. Esensi menarik tangan Logik, dan tiba-tiba mereka berada di tengah hutan yang pohonnya terbuat dari kaca yang memantulkan masa lalu yang belum terjadi. Setiap kali Logik menyentuh sebatang pohon, dia bisa mendengar suara pikirannya sendiri yang diucapkan oleh suara orang asing dari abad yang berbeda. Eksistensi terasa seperti sebuah teka-teki silang yang semua kotaknya sudah diisi dengan jawaban yang salah, namun tetap dianggap benar oleh panitia. Mereka sampai di sebuah lapangan luas, di mana ribuan orang sedang berkumpul untuk merayakan kematian logika yang akhirnya menyerah setelah ribuan tahun sakit. Ada peti mati besar di tengah lapangan, namun di dalamnya bukan mayat, melainkan sebuah kamus yang halaman-halamannya sedang terbang menjadi kupu-kupu hitam. Orang-orang bersorak tanpa suara, menari dengan gerakan yang melawan anatomi tubuh mereka sendiri, seolah tulang mereka terbuat dari karet. Logik merasa ngeri. Namun di saat yang sama,
Ada kelegaan yang luar biasa merayap di punggungnya seperti serangga kecil yang ramah. Jika logika sudah mati, maka dia tidak perlu lagi menjelaskan mengapa dia ada di sini, atau siapa dia sebenarnya dalam drama yang absurd ini. Dia melepas kacamata bersihnya dan melemparkannya ke udara. Kacamata itu tidak jatuh, melainkan berubah menjadi sepasang mata tambahan di langit. "Apakah kau melihatnya sekarang?" tanya Esensi, yang kini tubuhnya mulai transparan dan menunjukkan pemandangan galaksi di balik kulitnya. Logik melihat bahwa tidak ada pusat dalam segala hal ini. Hanya ada lapisan-lapisan narasi yang saling tumpang tindih tanpa ada yang lebih benar dari yang lain. Seorang badut muncul dari balik awan, membawa tangga yang tidak memiliki anak tangga, namun tetap bisa dipanjat menuju puncak ketiadaan. Badut itu menawarkan Logik sebuah kunci yang tidak memiliki lubang. Katanya, kunci itu bisa membuka segala pintu yang tidak pernah ada. Logik mengambil kunci itu, dan seketika itu juga, hutan kaca tadi berubah menjadi perpustakaan raksasa yang buku-bukunya tidak memiliki tulisan. Setiap pengunjung perpustakaan menuliskan ceritanya sendiri, hanya dengan menatap halaman kosong menggunakan imajinasi yang penuh dengan paradoks. Esensi duduk di pojok perpustakaan. Perlahan-lahan berubah menjadi sebuah puisi pendek yang hanya terdiri dari 3 kata. "Aku adalah mungkin." Logik merasa kehilangan esensi. Namun dia sadar bahwa di dunia postmodern ini, kehilangan hanyalah bentuk lain dari penemuan kembali dalam format yang berbeda. Dia mulai berjalan menyusuri lorong-lorong buku kosong, merasa bahwa setiap langkahnya sedang menciptakan sejarah baru bagi alam semesta yang baru saja lahir. Tiba-tiba, gravitasi kembali secara mendadak, membuat Logik jatuh, tersungkur di atas lantai yang terbuat dari cermin yang memantulkan ribuan wajahnya. Setiap wajah di cermin itu memiliki ekspresi yang berbeda-beda, mewakili setiap emosi yang pernah dirasakan oleh umat manusia sejak awal waktu. Wajah yang satu menangis, wajah yang lain tertawa histeris, dan wajah yang lain menatap kosong seolah sedang memandang ke dalam jurang nihilisme. Logik menyentuh lantai cermin itu, dan tangannya menembus permukaan kaca, seolah itu adalah permukaan air yang hangat. Dia ditarik masuk ke dalam cermin, melewati lorong cahaya yang berbentuk seperti struktur DNA yang sedang menari tengok. Di ujung lorong, dia menemukan sebuah ruangan kecil yang berisi sebuah kursi tunggal dan sebuah meja kayu yang sangat sederhana. Di atas meja itu, terletak sebuah jam dinding yang tadinya detaknya mundur. Kini jam itu sama sekali tidak memiliki jarum. Seseorang duduk di kursi itu, membelakangi Logik, mengenakan jubah yang terbuat dari ribuan pertanyaan filosofis yang tidak pernah terjawab. "Kau sudah sampai." Suara itu terdengar sangat familiar, seperti gema dari pikirannya sendiri yang paling dalam. Sosok itu berbalik, dan Logik melihat wajahnya sendiri, namun dengan mata yang berisi cahaya bintang-bintang yang sudah lama padam. "Apakah ini akhir dari pencarian?" tanya Logik, dengan suara yang kini bukan lagi kayu, melainkan suara desiran angin. "Tidak ada akhir, Logik. Hanya ada pengulangan yang terus berubah bentuk," jawab kembarannya dengan senyum yang mengandung ribuan rahasia. "Lalu apa gunanya logika yang selama ini aku puja?" Logik bertanya sambil menatap tangannya yang mulai memudar. "Logika adalah rakit yang kau gunakan di sungai yang kering. Berguna saat kau takut tenggelam dalam ketidakpastian. Namun beban saat kau ingin terbang." Logik merenung, merasa bahwa segala perjuangannya untuk memahami dunia selama ini hanyalah sebuah tarian di atas benang tipis yang tidak berujung. Ruangan itu mulai berguncang. Dinding-dindingnya retak dan mengeluarkan suara tawa yang menyerupai bunyi pecahan kaca. Sosok di depan Logik perlahan berubah menjadi asap hitam yang membentuk kata-kata. "Selamat datang di hari esok yang kemarin." Logik terlempar kembali ke jalanan kota tanpa nama, di mana sekarang hujan sedang turun ke atas, membawa payung-payung yang mencari pemiliknya. Dia melihat orang-orang mulai membangun kembali rumah rama-rama. Mereka menggunakan udara kosong dan harapan yang belum dipanen. Tidak ada lagi hukum yang mengikat. Tidak ada lagi struktur yang memaksa. Semua orang adalah pencipta sekaligus korban dari hayalan mereka sendiri. Logik melihat esensi lagi. Namun kali ini, dia muncul sebagai seekor kucing kecil yang bulunya berwarna seperti pelangi di malam hari. Kucing itu mengeong, dan suaranya adalah melodi biola yang menceritakan tentang awal mula terjadinya kekosongan. Logik mengikuti kucing itu melewati pasar yang kini menjual waktu dalam botol-botol kecil yang diberi label. Segera kadaluarsa, dia membeli 1 botol waktu, meminumnya, dan seketika itu juga dia bisa melihat seluruh hidupnya dari lahir hingga mati,
dalam satu kedipan mata. Kehidupan itu tampak seperti coretan acak anak kecil di atas kertas putih yang sangat luas, tanpa makna, namun sangat indah untuk dipandang. Dia menyadari bahwa eksistensi tidak perlu memiliki tujuan untuk menjadi berarti. Keberadaannya sendiri adalah sebuah bentuk seni yang paling murni. Langit kotak-kotak catur kini mulai runtuh, jatuh seperti potongan-potongan puzzle yang tidak akan pernah bisa disusun kembali. Di balik langit yang runtuh itu, tampak sebuah kegelapan yang begitu pekat namun terasa sangat nyaman, seperti rahim ibu semesta. Logik berdiri di tepi jurang realitas, menatap ke bawah di mana logika dan kegilaan sedang berpelukan erat tanpa ada batas yang jelas. Dia merasa tubuhnya mulai hancur menjadi partikel-partikel cahaya yang tidak memiliki berat atau ukuran. Aku tidak takut lagi, bisik logik, dan kata-katanya berubah menjadi burung-burung putih yang terbang menuju kegelapan itu. Esensi, dalam wujud kucing, melompat ke pundaknya dan berbisik bahwa perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai saat semua aturan berakhir. Mereka melompat bersama ke dalam jurang itu, tidak jatuh ke bawah, namun meluncur horizontal, melintasi dimensi yang tidak memiliki koordinat. Di sana, mereka melihat ribuan dunia lain yang sedang mengalami hari yang sama, hari ketika logika mereka juga sedang sekarat. Ada dunia di mana orang berbicara dengan warna, dan dunia di mana kesedihan adalah mata uang utama yang digunakan untuk membeli kebahagiaan. Logik tertawa, sebuah tawa yang mengguncang fondasi ketidakadaan dan menciptakan persikan-persikan bintang baru di sekitarnya. Dia bukan lagi logik si pria kaku. Dia adalah getaran, dia adalah frekuensi, dia adalah kemungkinan yang tak terbatas. Di kejauhan, dia melihat sebuah cahaya kecil yang berdenyut sesuai dengan detak jantung semesta yang paling primitif. Cahaya itu adalah tempat di mana semua kontradiksi bertemu dan melebur menjadi satu kebenaran yang tidak bisa diucapkan. Logik mendekat, merasa bahwa setiap atom dalam dirinya sedang bersorak menyambut kepulangan ke rumah yang belum pernah dia kunjungi. Namun, sebelum dia mencapai cahaya itu, dunia di sekitarnya tiba-tiba membeku menjadi sebuah lukisan diam yang sangat besar. Seorang kurator pameran seni berjalan melewati lukisan itu, bergumam bahwa karya ini terlalu absurd untuk dipajang di galeri utama. Logik tersadar bahwa dia hanyalah sebuah goresan kuas yang mencoba memahami pelukisnya di dalam sebuah frame yang sempit. Namun, di dalam lukisan itu, dia tetap memiliki kebebasan untuk bergerak di dalam imajinasi siapapun yang memandangnya. Realitas adalah sebuah pertunjukan teater di mana penontonnya adalah aktornya sendiri, dan naskahnya sedang ditulis saat pertunjukan berlangsung. Logik menutup matanya, merasakan kehadiran esensi yang kini berada di mana-mana dan tidak di mana-mana secara bersamaan. Hari itu, logika memang mati, namun di atas makamnya, tumbuh bunga-bunga absurditas yang aromanya jauh lebih manis daripada kebenaran yang pahit. Dunia kembali menjadi misteri yang tidak perlu dipecahkan, melainkan hanya perlu dirasakan dengan seluruh pori-pori kesadaran. Logik berjalan, pergi meninggalkan frame lukisannya, melangkah masuk ke dalam putihnya kanvas kosong yang belum tersentuh. Di sana, di ruang putih itu, dia menemukan sebuah pena yang ujungnya terbuat dari keyakinan dan tintanya berasal dari ketiadaan. Dia mulai menulis satu kalimat terakhir untuk dunia yang dia tinggalkan. Sebuah kalimat yang tidak memiliki subjek maupun predikat. Kalimat itu berbunyi, dan kemudian semuanya menjadi mungkin, karena tidak ada lagi yang harus masuk akal. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan melampaui logika ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe channel Narasi Sastra untuk penjelajahan eksistensi berikutnya.